Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, terutama jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah, dan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada yang menyaksikan kajian ini secara online. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan juga limpahan karunia dan anugerah yang selalu tercurah dan tidak putus-putusnya Allah selalu berikan pada kita semua. Ini harus kita sadari dan juga harus kita sadari dan juga harus kita hayati jemaah sekalian. Karena kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu tidak kurang, bahkan sempurna pada kita semua. Betapa tidak, kesempurnaan itu dilihat dari Allah memberikan kita nikmat berupa kebaikan akhirat. Kebaikan yang akan kita raih ketika kita menjalani kehidupan yang berikutnya jemaah sekalian. Kebaikan yang akan kita rasakan ketika kita sudah tiada di dunia ini. Kebaikan itu adalah berupa kita ditunjukkan menjadi seorang muslim dan seorang mukmin, yang seandainya Allah menghendaki kita menjadi orang yang kafir itu bisa jemaah sekalian. Dan itu adalah pilihan Allah. Allah memilih hamba-hambanya, bahkan mayoritas hamba-hambanya, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak yang masuk neraka dikarenakan di dunia lebih banyak kufur, ya, di dunia kufur, syirik gitu ya. Kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah hak Allah, kehendak Allah, ya. Dan itu tidak ada istilah zalim di dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya melakukan itu kepada makhluknya sendiri. Kemudian Allah juga melakukan melakukannya itu di dalam kekuasaannya, maka tidak ada istilah zalim. Jadi batalah ya mas sekalian. Dengan penjelasan ini, prasangka dari orang-orang yang menganggap bahwasanya kalau Allah adil, kalau Allah baik, ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hambanya, menjadikan dia menjadi orang kafir? Maka kita katakan ya mas sekalian, itu adalah kehendak Allah. Terserah Allah mau melakukan apa saja. Dan ketika seorang hamba dipilih menjadi seorang muslim, mukmin, ini harus kita jaga, kita syukuri agar benar-benar bisa kita rasakan sampai ajal menjemput kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita luruskan niat kita dan ikhlaskan agar kita benar-benar bisa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikhlaskan niatnya untuk bisa meraih rahmat Allah dan juga untuk bisa terhindar dari siksa Allah dan juga murkanya. Dan juga niat tersebut, niat ikhlas itu bisa kita perbesar ya mas sekali. Kita bisa tambah sehingga juga bisa bertambah pahalanya kalau kita niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kita niatkan untuk bisa memperbaiki ibadah. Kita niatkan juga untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dan sebagainya. Itu niat yang akan semakin memperbesar pahala. Jadi kalau kita niatnya banyak gitu ya, itu tidak mengapa. Yang penting berkaitan dengan masalah kebaikan akhirat. Baik, kita akan lanjutkan jamaah sekalian, masih berkaitan dengan masalah khusyuk di dalam salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya sebab yang pertama dari kekhusyuan adalah kita bisa mengenali Allah. Mengenali Allah lewat nama-nama, sifat-sifatnya, lihat perbuatan-perbuatannya,
sifat uluhiyah dan rububiyah dan sebagainya. Jadi kalau seorang hamba mengenali Allah dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia bisa khusyuk. Karena seringkali jemaah sekalian, kita pas lagi sholat itu memuji Allah, kita menyebut sifat dan juga nama Allah, ya, seperti di ujung ayat contohnya wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal azizul hakim, kemudian wa huwal ghafurur rahim misalnya. Itu adalah nama-nama Allah. Kalau kita kenali nama-nama Allah itu, maka insya Allah kita bisa khusyuk. Kemudian sebab yang kedua agar kita bisa khusyuk, kemarin kita sudah bahas bahwasanya kita menghindari yang namanya keras hati. Kita mengatasi dan mengobati keras hati di dalam diri kita. Sebab hati yang keras itu jemaah sekalian, itu bisa terlihat dari kita tidak pernah bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, kemudian air mata kita itu membeku sehingga sulit sekali untuk meneteskannya, untuk berlinang karena ada nasihat dari Allah dan Rasul. Dia hanya bisa nangis jemaah sekalian kalau lihat sinetron misalnya gitu ya, atau bisa nangis kalau dia cerita di WA gitu ya. Tapi ketika mendapatkan nasihat Allah dan Rasul, dia tidak menangis. Dia tidak bisa membayangkan bahwasanya Allah sedang memerintahkan dia berbicara kepada dia. Dia juga tidak bisa membayangkan bahwasannya dia nanti akan bisa ada potensi mendapatkan siksa misalnya, atau tidak mendapatkan rahmat dan surga. Itu tidak bisa dia bayangkan, susah. Karena betapa kerasnya hati dia dikarenakan banyak perkara-perkara dunia yang ada di dalam pikiran dia yang tidak dia usir ya mas. Itu kalau dia dia keras hatinya ya. Baik, kita akan pelajari yang ketiga, sebab yang ketiga jemaah sekalian. Yang sekarang sebab yang ketiga kita bisa khusyuk di dalam salat adalah al-ibti'adu 'anil waswasah, yaitu menjauhi dari waswasah. Menjauhi dari waswas. Waswas itu apa jemaah sekalian? Dijelaskan oleh Al-Imam Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamusul Muhit. Jadi waswasah itu maknanya adalah hadithun nafsi wasyaitan bima la naf'a fihi wala khairah, yaitu angan-angan hati Pak. Jadi angan-angan hati dan juga setan ini harus kita jauhi di dalam sholat. Jadi pas lagi kita sholat, kita hendaknya kita hindari, kita jauhi angan-angan di dalam hati kita, cerita diri kita terhadap diri sendiri. Oh saya begini dan begitu. Itu adalah angan-angan jemaah sekalian, pikiran-pikiran yang ada di dalam hati kita yang tidak ada kaitan dengan sholat. Jadi kata Imam Fairuz Abadi, jadi hadithun nafsi wasyaiton artinya adalah angan-angan diri kita, ya, pembicaraan diri kita terhadap diri sendiri. Begitu juga setan tentang apa saja yang tidak ada manfaat dan kebaikan di dalam. Enggak ada faedahnya jemaah sekalian. Apa faedahnya kita memikirkan dunia di dalam sholat? Sama sekali enggak ada faedahnya. Jadi situ bukan, justru malah merugikan kita jemaah sekalian. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari ukuran ini ada faedahnya, tapi kalau itu udah di dalam sholat maka tidak ada faedahnya. Ya demikian jemaah sekalian. Jadi waswasah inilah yang menyebabkan kita selalu kepikiran ini dan itu ya di dalam ibadah kita, tidak hanya sholat. Ya seperti itu. Tidak hanya di dalam sholat, seperti dalam wudhu kita juga kadang dirundung waswasah atau waswas gitu ya. Terkadang kalau kita mau sholat juga dirundung waswas, kamu belum niat gitu ya, kamu begini dan begitu. Jadi itu kayak menggoda kita jemaah sekalian, sehingga kita tidak bisa sempurna ibadahnya. Dan kalau ditanyakan apa sih sebab seseorang memiliki waswas dalam dirinya, dan itu adalah penyakit hati Pak. Penyakit itu kalau di dalam diri kita ada kamu belum ini, kamu belum itu, jadi ini selalu gelisah, selalu ada gelisah. Nah penyebab pertama adalah tentu saja kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu orang yang mengalami waswas itu jemaah sekalian. Nggak ada ilmu bagi dia, atau seandainya ada sedikit sekali. Nah karena kurangnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sehingga dia memiliki waswas itu. Yang kedua, lemahnya iman, karena setan itu dapat menguasai pelaku maksiat. Berbeda dengan orang yang kuat keimanannya jemaah sekalian. Jadi orang yang kuat imannya, tidak lemah imannya, maka setan itu melemah godaannya. Jadi nggak bisa menguasai.
Begitu juga diantara penyebab kita mendapatkan was-was jemaah sekalian. Kenapa sih kita mengalami was-was? Ya karena pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran itu kita biarkan begitu saja. Jadi kita tidak tolak sehingga ada terus gitu ya. Harusnya ditolak, tidak. Misalnya ada yang berkata, kamu sholatnya belum sah, kita tolak bahwasanya saya sudah sah, wudu saya sudah benar, wudu saya sudah sah dan sebagainya. Karena kalau dibiarkan aja jemaah sekalian, bahkan diladenin gitu, maka itu akan membuat pintu masuk setan di dalam diri kita. Setan tahu, oh berarti orang ini bisa dibikin gelisah dari sisi ini. Oh nanti akan nyoba lagi seperti itu. Begitu terus ya. Kemudian penyebab yang lain ya lupa zikir kepada Allah. Karena zikir itu jemaah sekalian juga bisa menolak was-was dari setan. Ya was-was dari setan. Nah makanya mungkin zikir kita kurang juga dihayati gitu pas lagi sholat. Karena ada zikir a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian penyebab yang lain adalah lemahnya akal. Ya lemahnya akal. Orang bilang lemot gitu ya. Karena orang yang akalnya sempurna jemaah sekalian, dia orang beriman akalnya sempurna itu akan selamat dari was-was karena karunia Allah. Karena dia kurang akal aja, kurang pintar gitu ya, kurang cerdas gitu ya. Akhirnya dia mengalami hal demikian itu. Kemudian tidak mengikuti petunjuk Nabi, ya, tidak mengikuti ya petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga termasuk sebab. Jadi sebab-sebab yang lain banyak. Ya berarti jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlunya kita ya menghindari sebab-sebab yang membuat kita mendapatkan was-was. Solusinya jamaah sekalian, solusinya yang ngaji intinya, agar keimanan kita bisa bertambah, ilmu kita tidak sedikit, sehingga kita akan menganggap bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu sah. Kemudian kita akan benar-benar termotivasi untuk mengusir was-was dalam diri kita. Was-was itu adalah pikiran tadi ya, pikiran di dalam hati kita itu. Nah ternyata jemaah sekalian, fenomena dari was-wasah itu menimpa orang-orang yang begitu banyak jemaah sekalian. Itu tidak hanya di Indonesia saja, namun di negeri manapun itu banyak. Di antaranya adalah mereka menunda atau terlalu lama berada di dalam kamar mandi saat dia cebok. Ceboknya lama banget, ini lama amat ceboknya gitu ya. Atau dia berwudu terlalu lama karena ngulang-ngulang terus. Mandi pun demikian. Dan ini umumnya jemaah sekalian kondisi was-was yang dialami oleh orang. Kalau dikatakan kondisi was-was yang paling banyak adalah itu, ketika orang di kamar mandi itu terlalu lama, dikarenakan ya Allah orang najisnya pipis saja jemaah sekalian itu disucikan dalam jumlah yang begitu banyak. Ini kayak ngabisin air gitu ya. Terlalu lama wudu juga, terlalu lama mandi. Karena dia dimasuki pikiran di dalam diri dia adalah kamu belum sah itu, ada yang belum rata itu, kamu tuh belum suci, jadi dan sebagainya, kamu belum rata itu anggota wudunya dan sebagainya. Jadi benar-benar banyak. Seperti juga mengulangi wudu, mengulangi bersuci, mengulangi sholat, ya, israf atau berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudu. Kemudian mengulangi ibadah-ibadah yang ada, dia menganggap bahwasanya itu adalah tidak sah dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau itu kita lakukan lama-kelamaan kita gelisah dan akhirnya bisa meninggalkan ibadah. Kalau kita sudah meninggalkan ibadah, menang setan berarti. Ya karena selama ini kita layanin. Setan menjatuhkan pikiran kita, ibadahmu nggak satu. Bener dilayanin, ngulang lagi jemaah sekalian. Ngulang lagi padahal nggak ada yang negur kita. Kemudian ada lagi jemaah sekalian, bagi orang yang was-was di dalam mengucapkan kalimat zikir, ada yang mengulangi pengucapan huruf di dalam bacaan-bacaan Al-Quran atau zikir-zikir gitu ya. Ada yang seperti itu Pak, diulang-ulangi. Dia ngulang-ulangi bukan karena dia untuk mentadaburi maknanya, bukan, untuk merenungkan, menghayati, bukan, tapi karena dia merasa ini kayak kurang benar kalimatnya, pengucapannya, akhirnya diulang-ulang terus. Ada lagi jamaah sekalian, ya, fenomena orang yang terkena was-was, yaitu mengganti pakaian-pakaian, mengganti baju-baju yang dia kira itu najis, padahal tidak najis. Padahal tidak najis, Pak. Ya, padahal syariat kita ya menghukumi kalau memang terkena najis ya harus ganti.
Tapi kalau tidak diyakini najisnya, berarti hukumnya asalnya adalah suci. Jadi selagi kita belum yakin, bahwa masih ragu-ragu gitu ya, pakaian kita terkena najis, jangan dihukumi najis, sudah terus pakai bajunya. Begitu juga was-was di dalam akidah, Pak, ada itu. Dan ini banyak ya mas sekalian, apalagi di zaman sekarang subahat, fitnah tentang masalah subahat itu banyak. Dan setan akan selalu masuk sepanjang zaman dan masa itu kepada kita, ya. Jangankan kita aja mas sekalian, ya, sahabat Nabi aja pernah digoda, pernah, tapi nggak berhasil. Pernah digoda seperti itu aja mas sekalian, ya, seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa hadza man khalaqa hadza. Setan itu akan selalu datang, selalu mendatangi salah satu kalian dengan berkata, fulan, wahai fulanah, siapa yang menciptakan ini? Maka kita akan jawab, Pak, menciptakan adalah Allah. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan Allah. Sampai siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Kita jawab Allah dan sebagainya. Awalnya begitu, Pak, tapi nanti akan menjurus sampai setan berkata, hatta yaqula man rabbaka. Kalau semuanya itu yang ada, itu ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, gitu. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ini kan iya, jadinya apa? Jadi seakan-akan menyamakan Allah dengan Tuhan gitu ya, menyamakan Allah dengan makhluk gitu ya, yang ada penciptanya. Nah, fa idza balaghu falyasta'idz billahi wal yantahi. Nah, Nabi memberi solusi, Pak. Kalau kita mengalami hal-hal yang demikian ini, kalau ia mengalami hal seperti ini, sampai pada pikiran kita bertanya tentang sesuatu yang kufur, Pak. Ini kalau dijawab kufur, Pak, keluar dari Islam kita. Maka pertama adalah supaya dia berlindung pada Allah. Harus yakin bahwasanya adalah gangguan setan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran sesat, pikiran-pikiran kufur gitu ya, kita berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapin bolak-balik nggak apa-apa, Pak. Diucapkan bolak-balik nggak masalah. Ya, mohon pada Allah sambil kita hayati ini agar dihilangkan ini cobaan seperti itu. Dan yang kedua, solusinya kata Nabi, berhenti memikirkan seperti itu. Karena masih banyak hal-hal yang penting untuk dipikirin. Buat apa mikirin begitu? Nggak faedah. Justru malah membuat kita rugi dunia dan akhirat. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, keberadaannya sama-sama ada, Allah dengan makhluk, dengan Sang Khalik. Tapi kan selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan. Nah, adapun Allah tidak ada yang menciptakan. Allah itu ada sejak azali, tidak ada awalan dan akhiran. Kalau kita kan ada awalannya, kapan kita lahirnya, tanggal berapa gitu ya. Kita ada awalannya. Jadi mana azal itu maknanya adalah tidak ada awalannya. Kalau tidak ada awalan, udah gak usah dipikirin. Ya, masih banyak yang perlu difikirkan. Pekerjaan kita lebih manfaat dipikirin, Pak. Pekerjaan di kantor, pelajaran di sekolah, pelajaran di kuliahan, kampus, itu lebih banyak yang lebih penting untuk dipikirkan daripada beginian, justru merugikan kita gitu ya. Jadi solusinya dua, berlindung pada Allah. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kita berhenti. Ya, contoh yang lain apa aja mas sekalian? Masa sih orang Kristen yang begitu baik nggak bisa masuk surga? Nah, kata-kata masa sih siapa yang melakukan itu? Adalah setan itu aja mas sekalian. Kalau itu kita layani, maka saat itu akan bisa membuat kita murtad ya, alistirsal, dibiarkan gitu aja. Kita lawan dengan mohon perlindungan pada Allah dari setan gitu ya, seperti itu. Jadi sahabat Nabi juga pernah mengalami demikian. Dan juga ada sebagian sahabat Nabi itu berkata, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bi. Wahai Nabi, kami ini mengalami di dalam diri kami sesuatu yang kalau kami ucapkan itu kami akan merasa, wah ini perkara berat. Ini kalau kami ucapkan, ini adalah perkara berat. Bahaya nih kalau kami ucapkan. Ini gimana Nabi kalau kami mengalami demikian? Tapi kami nggak mengucapkan, apalagi nggak meyakini. Kemudian Nabi bersabda, waqad wajadtumuh, benarkah kalian menjumpai dan merasakannya? Kemudian Nabi yang mulia mereka berkata, na'am ya, iya wahai Nabi ya, kami benar-benar merasakannya itu tadi. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memuji dia, dzaka sharihul iman.
Atau tilka dalam riwayat yang lain, tilka mahdul iman. Oh, pikiran begitu adalah justru menunjukkan murninya keimanan kalian, ya, sempurnanya iman kalian. Sebab keimanan yang sempurna itu akan merasa berat apabila mengucapkan kata-kata kufur, apalagi meyakininya. Begitu maksud sabda Nabi. Sekali lagi, keimanan yang sempurna, keimanan yang terang-terang di dalam diri kita itu akan merasa berat untuk mengucapkan kata-kata yang membuat dia kufur, Pak. Apalagi meyakininya. Berat, nggak berani dia. Nah, seperti itu. Kalau ada diri kita aja nggak mau mengucapkan, berarti itu sudah bagus. Itulah justru sempurnanya iman demikian. Nah, Nabi menganggap itu adalah perkara wajar. Kalau manusia selevel sahabat saja yang dekat dengan Nabi itu dihinggapi pikiran demikian itu, jamaah sekalian. Ya baik. Jadi intinya was-was ini harus kita hindari, jamaah sekalian. Harus kita usir agar kita benar-benar bisa khusyuk. Tentu saja thalabul ilmi, ya, menguatkan keimanan dengan ketaatan dan juga amalan-amalan ibadah sunnah, kemudian mendawamkan zikir kepada Allah, itu semua bisa membuat kita terbebas dari was-was. Kemudian menemani atau bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau temannya orang-orang sesat semua yang pikirannya sama, najis itu mensucikan najis harus begini, kalau enggak berarti dia udah pikir sama airnya. Jadi kalau menyucikan najis harus seperti ini, maka yang jadi jamaah sekalian adalah seperti itu. Jadi dia akan terlalu berlebihan di dalam mensucikan najis, kemudian selalu ada was-was dalam dirinya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi sangat banyak ya agar kita benar-benar bisa khusyuk ya. Baik, sebab yang keempat agar kita bisa khusyuk jamaah sekalian, yaitu mutaba'atul muadzini minal umuri allati tajlibul khusyu'a fis shalah. Mengikuti suaranya muadzin, maksudnya suara bukan suara. Mengikuti kumandang muadzin. Ini adalah diantara hal yang bisa menarik kekhusyuan di dalam diri kita saat sholat. Jadi jamaah sekalian tidak diragukan lagi, menirukan suaranya muadzin, maksudnya menirukan kata-kata muadzin, ya, ini merupakan salah satu sebab yang bisa membuat kita khusyuk di dalam sholat. Karena menjawab panggilan muadzin jamaah sekalian, mulai dari awal Allahu Akbar sampai muadzin berkata hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian kita berkata la haula wala quwata illa billah. Ini ada kalimat utama di sini, Pak. Ada kalimat yang utama. Jadi di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah itu di dalamnya ada unsur jamaah sekalian seorang hamba memohon perlindungan pada Allah. Kemudian menyandarkan hatinya kepada Allah. Jadi mohon perlindungan pada Allah, kemudian menyandarkan hatinya kepada Allah. Ya, sehingga seorang hamba meyakini tidak ada kekuatan dan upadaya bagi dia melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi jamaah sekalian, beliau menjelaskan tentang tafsir dari la haula wala quwata illa billah. Biasanya kalau kita artikan la haula wala quwata illa billah artinya apa? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ini ada tafsirannya jamaah sekalian. Qala Abul Haytham berkata, Imam An-Nawawi berarti menukil seorang ulama namanya Abul Haytham. Al-haulu al-harakah. Jadi tidak ada daya, maksudnya adalah tidak ada gerakan dan tidak ada kemampuan melainkan dengan kehendak Allah. Ada lagi yang menafsirkan kata Imam An-Nawawi, la haula fi daf'i syarrin wa la quwwata fi tahsil khairin illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menolak keburukan dan tidak ada kekuatan untuk menghasilkan kebaikan melainkan dengan izin Allah. Ada lagi Pak yang menafsirkan lagi yang ketiga nih ya. La haula an ma'siyatihi illa bi'ismatihi wa la quwwata 'ala ta'atihi illa bima'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat kepada Allah melainkan dengan penjagaan dari Allah. Jadi kalau kita dihadapkan kepada maksiat ya maksud sekalian, kemudian kita bisa menghindari, waktunya bisa nyontek, kok kita nggak nyontek Pak? Waktunya bisa plagiat, kita nggak plagiat, waktunya ngambil duit, bisa gini Pak. Tapi kita hindari karena itu haram.
berarti itu karena dijaga oleh Allah. Ya, sudah dijaga oleh Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah melainkan dengan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Kita bisa taat datang ngaji, salat berjamaah, bisa menghindari larangan, itu semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jemaah sekalian, ini adalah hal termasuk kalau kita disuruh salat, disuruh mendatangi keberuntungan, kesuksesan, ya, yaitu salat, mendatangi ke masjid, maka kita berkata seperti itu, Pak. Jadi dia menyandarkan semua itu adalah hanya karena pertolongan Allah. Saya bisa datang ke masjid untuk melakukan ketaatan dan menghindari murka Allah, itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita ini bisa, Pak, kalau kita ini, apalagi kalau kita datangnya itu sebelum azan. Lagi pas azan kita itu duduk rapi, bisa mendengarkan, itu bisa menarik kekhusyuan dalam diri kita, Pak. Jadi bisa menyebabkan kita khusyuk, sholatnya habis itu bisa khusyuk, baik sholat qobliyah, sholat wajibnya, dan juga sholat ba'diyah. Nah demikian. Dan tentang masalah keutamaan dari orang yang mengucapkan atau mengulangi ucapan muadzin, kalau itu diucapkan dari hati dia akan masuk surga, Pak. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wajabat lahul jannah. Jadi dia mengucapkan semua itu, mengulangi ucapan muadzin, kecuali la haula wala quwata illa billah, ya, itu dari hatinya, maka kata Nabi wajabat lahul jannah, maka wajib surga bagi dia. Baik, kecuali kalau pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi jemaah sekalian, habis selesai azan apa yang kita baca? Yang pertama baca salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah hati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'anta. Nah, itu bisa membuat kita dapat keutamaan baru. Habis azan selesai, kemudian kita berdoa jemaah sekalian, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi rugi, Pak, kalau kita habis azan itu nggak doa. Habis azan itu nggak doa. Ya, sangat rugi sekali, ya. Baik. Sebab yang ke berapa jemaah sekalian? Sebab yang kelima, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, sebab yang berikutnya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah al-amalu bi'adabil masyi ila sholati. Al-masyu al-amalu bi'adabil masyi ila sholati, yaitu mengamalkan adab-adab berjalan menuju sholat. Orang ternyata ada masalah khusyuk di dalam sholat. Saat melaksanakan sholat itu bisa kita dapatkan apabila kita benar-benar mengamalkan adab-adab menuju sholat. Ternyata kalau kita beradab menuju sholat itu bisa mempengaruhi khusyuk kita dalam sholat, ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi adapun saya bacakan secara cepat jamaah sekalian, ya. Adab-adab berjalan menuju masjid, ya, untuk sholat itu ada banyak jamaah sekalian. Ini kita akan bacakan agar kita termasuk orang yang bisa meraih kekhusyuan jamaah sekalian. Sebab cara berangkatnya saja menuju masjid itu diatur agar kita bisa meraih kekhusyuan. Yang pertama, berwudu dari rumah dan menyempurnakannya. Jadi hendaknya ya wudunya di rumah. Pokoknya di rumah kita, Pak. Walaupun itu dari keran yang ada di teras rumah kita, tapi itu kan rumah kita gitu, ya. Kemudian menghindari bau yang tidak sedap. Ya, ini juga bisa. Bagaimana coba kalau kita baunya tidak sedap jamaah sekalian ke masjid? Maka yang terjadi itu akan mengganggu diri kita sendiri, kemudian dan juga mengganggu orang yang lain. Dan malaikat akan jauh dari kita loh jamaah sekalian. Kalau kita bau tidak sedap berangkat ke masjid. Maka kalau kita beli minyak wangi untuk bisa mendapatkan ibadah sunnah, untuk mendapatkan keutamaan ini, maka itu berpahala, Pak. Ya, membeli minyak wangi, usahakan yang nggak ada alkohol gitu, ya, untuk lebih baik lagi, untuk lebih selamatnya gitu, ya. Karena mulut kita saat kita membaca Al-Quran
di dalam sholat itu tercium loh oleh malaikat. Nah kalau malaikat itu mencium bau tidak sedap dari kita, bukan hanya teman-teman kita yang mencium Pak ya. Jadi malaikat itu bisa menciumnya, maka malaikat nanti akan menjauh Pak. Akan menjauh dari kita dan rahmat juga akan menjauh dari kita. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Jadi sesungguhnya para malaikat itu dapat merasa terganggu dari sesuatu yang anak Adam merasa terganggu darinya. Artinya kalau anak Adam merasa terganggu dengan bau tidak sedap mulut kita, tubuh kita, maka malaikat pun demikian sama. Jadi orang itu akan menjauh, nggak mau dekat dengan kita, malaikat juga begitu. Nah, di antara faedahnya kita beriman pada malaikat adalah kita jaga kedekatan malaikat dengan kita. Jadi jangan bikin malaikat itu menjauh diri kita dan rumah kita. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang keberapa? Ketiga, itu tentu saja memakai baju yang baik. Baju yang baik, baju yang indah untuk menuju sholat. Karena Allah lebih berhak kita berhias kepadanya dibandingkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, berdoa dengan doa keluar dari rumah, niat untuk sholat. Ya, itu adab-adab juga Pak. Sekali lagi itu bisa mendapatkan kekhusyuan nanti kita kalau kita sholat. Berangkat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ta'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Terus ada doa lagi ditambah kalau mau ada lagi doa versi lain untuk keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajahla aw yujahala alai. Jadi seperti itu. Jadi ada lagi ya. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Jangan sampai saya sesat atau disesatkan, saya tergelincir atau saya digelincirkan, saya berbuat zalim atau saya dizalimi, saya berbuat bodoh, masa berbuat maksiat atau saya dibodohin. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi Pak, bukan doa keluar rumah tapi doa saat kita berangkat ke masjid. Baik kita naik kendaraan maupun kita jalan kaki gitu ya. Doanya panjang Pak, minta cahaya Pak untuk seluruh arah dari diri kita. Ya, doanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura. Ya, minta dibuat seluruh anggota tubuhnya cahaya. Wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Jadi seluruh tubuhnya cahaya. Wa ja'alni fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ya gitu, nur semua. Minta semuanya dikasih cahaya. Itu benar-benar ya, kita minta jamaah sekalian. Karena kalau kita minta itu nanti nampak cahaya kita nanti di akhirat. Karena setiap orang nanti di akhirat itu nanti akan nampak cahayanya jemaah sekalian, sesuai dengan keimanan masing-masing. Dan di antara hal yang bisa membuat kita bertambah cahayanya nanti di hari kiamat saat menghadap Allah adalah kita ya berdoa mohon pada Allah pas lagi kita menuju rumah Allah. Ya, apalagi ada riwayat yang lain Nabi memberi kabar gembira kepada orang yang malam-malam tuh berangkat atau gelap-gelap berangkat menuju rumah Allah. Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajidi bin nuritam yaumil qiyamah. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat jemaah sekalian orang memiliki cahaya berbeda-beda. Ada yang memiliki cahaya itu sebesar gunung, sebesar bumi. Ada yang memiliki cahaya sebesar rumah saja. Ada yang memiliki cahaya hanya menerangi dirinya saja dan sekitarnya. Ada yang memiliki cahaya hanya sebesar jari Pak, kecil banget. Ada yang memiliki cahaya tiba-tiba redup, nyala lagi. Dan itu bisa menjadi penolong kita jemaah sekalian. Ya, di antara yang menolong kita saat melewati jembatan as-sirat. Jembatan as-sirat, jembatan neraka, bawahnya itu neraka itu. Dan sebagainya. Sebab orang-orang munafik itu awalnya diberi cahaya oleh Allah. Namun habis itu Allah redupkan cahayanya. Jadi apa sih urgensi kita minta cahaya? Itu jemaah sekalian. Karena kita percaya hari berikutnya maka kita bisa. Nah, di antara urgensi yang lain jemaah sekalian dari cahaya tentu saja semua kalau kita diberi cahaya oleh Allah, anggota tubuh kita di dunia itu akan diberi taufik oleh Allah
Allah akan membimbing kita ya agar kita menggunakan anggota tubuh kita semuanya itu adalah untuk bisa melihat kebenaran, bisa dipakai untuk menerima kebenaran dan sebagainya. Kemudian pas adab yang berikutnya adalah tidak bertasbih di antara jari-jarinya, Pak. Saat berjalan menuju masjid, begitu juga pas lagi sholat. Orang pas lagi sholat nggak ada yang begini, Pak, tasbih gini ya, tasbih. Namun disamakan hukumnya di dalam sholat, yaitu orang yang sedang nunggu sholat atau berangkat menuju sholat. Pas lagi berangkat menuju sholat itu jangan begini. Atau pas lagi nunggu imam sholat datang itu menunggu iqomah gitu, kita nggak begini, Pak, nunggu. Ya zikir boleh, tapi nggak begini. Begitu juga nanti pas lagi khutbah Jumat jamaah sekalian. Pas lagi khutbah Jumat kita jangan begini, santai begini, ini jangan. Ya seperti karena ini tasbih ini bisa membuat kita ngantuk. Karena sebagian ulama menyimpulkan hikmah dari larangan bertasbih itu agar kita tidak, karena itu tasbih itu dari setan. Nah karena dari setan itu ya lama-kelamaan kita bisa lalai, bisa ngantuk dan sebagainya. Kemudian adab yang berikutnya adalah berjalan menuju masjid dalam keadaan tenang, nggak usah tergesa-gesa apalagi lari, nggak perlu. Kemudian soalnya gimana coba kalau orang lari-lari ya mas sekalian masuk masjid dalam keadaan sudah iqomah, ya dia takbiratul ihram dalam keadaan ngos-ngosan. Kalau ngos-ngosan dia khusyuk apa tidak? Tidak ya mas sekalian. Kemudian di antara adab yang lain adalah masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian berdoa dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid yang sempurna bunyinya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah gitu ya. Boleh juga dengan baca doa a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi doa masuk masjid banyak. Ini rumah Allah jemaah sekalian ada adabnya. Jangankan rumah Allah, rumah kita pun ada adabnya saat masuk masjid. Saat masuk rumah. Itu dengan baca bismillah, apalagi rumah Allah. Ingat masuk masjid baca sunnahnya dahulukan kaki kanan. Ini masjid apa saja. Begitu juga kalau keluar dahulukan kaki kiri dan berdoa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Kenapa pas masuk baca abwaaba rahmatik? Karena kalau kita masuk masjid itu kita ngurusi ibadah. Kita menyibukkan diri dengan ibadah ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka ibadah itu penting kita mendapatkan rahmat, Pak, agar bisa diterima. Agar bisa diterima sekecil-kecilnya dan bisa dihapus dari dosa sebersih-bersihnya. Karena ibadah yang kita lakukan ini nggak bisa membuat kita masuk surga jemaah sekalian, kecuali kalau ibadah kita ini dibungkus dengan rahmat dan karunia Allah. Lah makanya hebatnya di mana ibadah kita, Pak? Nggak ada hebatnya. Ibadah kita nggak hebat kecuali kalau dibungkus dengan rahmat Allah. Nah minta itu rahmat Allah. Masa sih berat sekali minta rahmat gitu ya. Atau paling singkat gitu, boleh juga masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Pak. Allah bukakan pintu rahmat untukku. Begitu juga kalau keluar rumah bacanya apa, Pak? Abwaaba fadlik, minta pintu ke karuniamu ya Allah. Karena orang yang di luar masjid, jadi kalau di luar masjid itu umumnya orang menyibukkan diri dengan urusan dunia. Nah urusan dunia itu kita minta pada Allah karunianya, rezekinya. Loh begitu, Pak. Itu sangat pas sekali ya doa yang diajarkan Nabi. Kemudian masuk masjid, jadi mengucapkan salam ketika masuk masjid kepada orang yang dijumpai. Assalamualaikum, Pak, ya. Ya dengan suara yang dapat didengar oleh orang sekitar kita. Assalamualaikum. Dan itu bisa membuat kita jamaah sekalian itu bertambah cintanya sesama umat Islam. Jangan pelit untuk mengucapkan salam. Hanya senyum saja atau sapa saja melihat dia tapi tidak salam, ini tidak pas jemaah sekalian. Oh saya nggak kenal dia. Enggak, di dalam Islam nggak begitu. Nabi pernah ditanya dengan tentang masalah ya Rasulullah ayyul islami afdal. Manakah perilaku di dalam agama Islam yang paling baik, paling utama? Kemudian Nabi menjawab antu ta'imat ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang pertama adalah sedekah makanan.
Jadi kalau bisa sedekah makanan Pak pada orang-orang fakir gitu ya. Kemudian yang kedua, pokoknya pada orang yang lapar gitu ya, sedekah makanan. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah kamu mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Udah ini yang benar Pak. Sudah tahu di sekitar masjid itu orang Islam Pak, kenapa kok kita nggak salam? Sudah tahu di Masjidil Haram di Mekah itu orang kafir nggak ada jamaah sekalian. Tapi kita pas lagi umroh tuh diem aja tuh, nggak kenal, lewat-lewat gitu aja selonong boy gitu. Udah tahu di Madinah, di Mekah Madinah, di hotel itu semua muslim semua. Masuk lift, ada saudara kita umat Islam, kita nggak salam, nggak kenal apalagi dari negara lain gitu. Nggak begitu jamaah sekalian. Nggak begitu. Itu kebiasaan yang harus kita ubah. Ya, yang kalau kita ingin mendapatkan perilaku Islam yang terbaik adalah salam jamaah sekalian. Ngucapin salam ya jamaah sekalian pada orang yang kita jumpai saja. Ya kalau di sini bisa kita mau di pojok sono, ya nggak perlu salam di sini. Cukup kita perdengarkan kepada dia saja salam. Assalamualaikum Pak. Atau yang di dekat kita assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ini adabnya. Kemudian jamaah sekalian, adab yang berikutnya adalah memilih duduk di shaf pertama plus, ada plusnya Pak, di shaf pertama plus di sebelah kanan. Nah sebelah kanan ya pokoknya paling nggak di sebelah kanan Pak, mulai dari tengah sampai atau antara tengah sampai pojok kanan. Nggak harus di pojok jamaah sekalian, pokoknya sebelah kanan. Wah sebelah kanan penuh gitu ya, berarti ya sebelah kirinya. Tapi yang penting shaf pertama. Jadi datang ke masjid itu bukan berlomba-lomba di belakang. Gitu ya. Berlomba-lomba di belakang loh. Datang masjid kok di belakang gitu ya. Tidak jamaah sekalian. Tapi saya pengen dapat sutrah gitu ya. Sutrah pakai tubuh orang yang ada di depan kita tidak mengapa gitu ya. Nah, demikian. Begitu juga itu tadi ya. Jadi kalau memang bisa di sebelah kanan dan di shaf pertama. Kemudian duduk menghadap kiblat, membaca Al-Qur'an atau berzikir pada Allah. Nah, di antara zikir adalah doa. Ini perilaku seperti ini sekali lagi bisa membuat kita khusyuk Pak, tenang Pak. Kita untuk sholat berikutnya itu, kan tadi udah sholat sunnah. Untuk melakukan sholat itu bisa lebih tenang. Ya kalau ingin lompatan kita tinggi mesti pakai ancang-ancang Pak. Mesti pakai pemanasan agar kita kuat. Nah begitu juga sama untuk sholat yang hebat itu, sholat yang berkualitas harus ada persiapan dulu. Nah seperti itu jemaah sekalian. Kemudian duduk menghadap kiblat, baca Al-Quran sudah ya. Kemudian menunggu sholat. Ya berniat menunggu sholat dan tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu dengan bau mulut kita, bau badan kita misalnya. Begitu juga yang berikutnya, ketika dikumandangin iqamah, maka tidak boleh melakukan sholat melainkan sholat wajib. Itulah jamaah sekalian adab-adab menuju sholat yang kalau kita baca, kalau kita lakukan, kalau kita amalkan, insya Allah itu akan membuat kita lebih dekat dengan kekhusyuan. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya jamaah sekalian, adamul iltifati li ghairi hajatin. Adamul iltifati li ghairi hajatin. Tidak menoleh karena tanpa hajat. Jadi kalau nggak ada perlunya, nggak usah noleh dalam salat, karena inilah yang bisa membuat kita jamaah sekalian bisa khusyuk. Salat itu nggak noleh-noleh jamaah sekalian, agar kita bisa khusyuk. Iltifat bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya menoleh. Itu ada dua macam kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah iltifatun hissi wa ilajuhu bisukuni fis salati wa adamul harakah. Yang pertama adalah menoleh secara hissi, menoleh yang apa ya, secara kenyataan yang bisa dijumpai oleh panca indera kita. Nah, iltifatun hissi, menoleh secara lahiriah lah. Menoleh secara lahiriah, ini maknanya adalah itu tadi ya, seseorang bergerak-gerak, menoleh gitu ya, di dalam sholat, nengok ke kanan dan ke kiri, ke atas, bawah gitu. Nah solusinya agar tidak menoleh adalah dengan cara tenang dan tidak bergerak saat sholat. Sebenarnya kalau hati itu jamaah sekalian, hati kita ini sudah disibukkan dengan bacaan sholat, memikirkan saya sedang menghadap Allah ini loh, yang sholat saya saja belum tentu diterima dalam keadaan khusyuk, apalagi nggak khusyuk. Kita sedang
merasa, menghadirkan hati sedang merendahkan diri pada Allah. Allah melihat kita lahir dan batin. Itu kalau disibukkan dengan itu semua, termasuk menyibukkan diri dengan menghayati bacaan sholat, pikiran kita itu yang begitu sibuk itu nggak akan itu garuk-garuk, nggak ada istilah garuk-garuk. Jadi kalau kita lihat, ini kita secara ini aja Pak ya, ini nasihat buat kita semua. Kalau kita lihat orang sholat itu garuk-garuk, banyak gerakan yang di luar sholat, itu berarti udah ketahuan sholatnya tidak khusyuk. Seandainya hatinya khusyuk, itu akan tenang Pak. Jadi akan khusyuk pula anggota tubuhnya. Ya seperti itu. Karena definisi khusyuk, kita ulang lagi apa jamaah sekalian? Definisi khusyuk itu adalah lembutnya hati, lunaknya hati, hati yang rendah diri. Jadi hati yang lembut, lunak, merendahkan diri, tenang, kemudian hadir saat melaksanakan taat pada Allah. Lalu diikuti oleh anggota tubuh seluruhnya secara lahir dan batin. Itu makna khusyuk. Ya, itulah makna dari khusyuk. Nah, demikian ya Mas. Jadi nggak kepikiran tuh. Gatel, nggak ada itu. Jadi saya tadi lihat kamu sholat ini digigit nyamuk gitu. Saya mau pukul tapi takut kamu kaget nanti sholat bilang copot lagi. Makanya saya diemin aja. Nyamuk, mana nyamuk? Oh iya, baru ngerasain gatalnya itu ketika sudah salam. Tapi pas lagi itu nggak terasa Pak. Ya gitu. Jangankan itu Pak. Imam Bukhari aja disengat kelabang berapa kali Pak? Di tubuhnya itu 17 tempat itu ya Mas sekalian. Satu kali sholat beliau 17 tempat itu disengat kalajengking. Kelabang. Yang kelabang itu kaki 1000 itu. Wih, mengerikan itu kali itu. Disengat cus 17 kali. Ini demen banget kelabangnya. Jadi udah ngentup gitu, nggak pergi gitu ya. Ngentup lagi di situ. Dikira nih orang enak banget ini. 17 kali nggak terasa aja Mas. Sebenarnya dia terasa, cuman dia biasa, nggak begitu merasakan sakitnya. Dikarenakan dia sedang nikmatnya membaca firman Allah. Dan beliau tidak mau memutus firman Allah itu dengan kesakitan. Walaupun sebenarnya kalau sholat sunnah putus aja, nggak masalah Pak. Ya nggak masalah seperti itu. Itu yang pertama Pak, iltifatun hissi, menoleh yang lahiriah. Ada lagi iltifatun ma'nawi bil qalb, yaitu menoleh secara maknawi, menoleh secara batin. Ternyata batin kita juga bisa menoleh loh jamaah sekalian. Maksudnya menoleh kepada hal-hal selain sholat. Memikirkan maksudnya ya. Memikirkan kepada hal-hal selain sholat. Solusi ini susah dan berat. Sekali lagi solusi untuk bisa. Kalau yang pertama Pak, bisa Pak kita Pak. Nggak gerak sedikit pun selain gerakan sholat bisa kita. Tapi untuk yang kedua ini berat dan susah. Kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Dia itu adalah orang yang sudah akan terus membiasakan seumur hidup khusyuk gitu ya. Nah, kecuali bagi orang Allah mudahkan, ya. Demikian jemaah sekalian. Nah, solusi terbaik adalah menghadirkan keagungan Allah. Nah, Allah ini agung. Yang saya akan berhadapan dengannya itu agung sekali, bukan hal yang remeh. Menganggap agung Elon Musk saja kalau kita datang itu, gitu misalnya kita berhadapan dengan dia, wah, nggak mungkin kita pakai baju apa Pak? Baju kaos apa? Kaos oblong aja nggak mungkin kita Pak. Dia aja mungkin yang pakai kaos oblong gitu ya. Tapi kalau kita nggak berani Pak, nggak berani ya. Ya terserah kalau itu untuk mendapatkan dunianya si Elon Musk. Kita nggak berani demikian ini jangan. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala Malikul Muluk, rajanya rajanya para raja. Ya kita hadirkan kebesaran Allah dan keagungannya. Kemudian kita hadirkan bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah, berlindung pada Allah dari setan. Insya Allah itu akan membuat kita hilang jemaah sekalian. Begitu juga meludah ke kanan, ke sebelah kiri meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jemaah sekalian, setan yang selalu membuat kita kacau di dalam sholat kita itu adalah namanya setan khunzab atau khinzib. Ya pokoknya tulisannya kha'nun zaiba. Kha'nun zaiba. Nah, para ulama berbeda-beda tentang masalah dobnya. Dob itu masalah harokatnya gitu ya. Berbeda-beda itu. Jadi ada yang mengatakan khunzab,
Ada yang berkata khonzab, ada yang berkata khinzab, ada yang berkata khinzib. Bingung kita. Bagi kita nggak penting apalah arti sebuah nama gitu ya. Nabi bersabda jamaah sekalian, ada seorang laki-laki yang merasa kacau di dalam sholatnya. Kemudian Nabi berkata, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadful an yasarika thalatha." Oh, itu setan. Itu yang membuat kamu demikian, itu setan yang bernama khinzab. Maka apabila kamu merasakan adanya khinzab, lagi sholat pikirannya macam-macam Pak, kok sholat malah begini, kepikiran semua, dimarahin kepikiran jadi benci, banyak Pak. Kalau kita merasakan begitu jamaah sekalian, pas lagi baca juga bingung, baca surat al-kafirun nggak habis-habis. Wala antum a'biduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana nggak bisa. Kok nggak bisa begitu? Ini contohnya. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, Nabi bersabda, maka berlindunglah pada Allah darinya. Pertama, berarti kita boleh pas lagi sholat mutus bacaan kita Pak, untuk berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian yang kedua, watful an yasarika salasan, dan meludahlah sebelah kirimu 3 kali. Syukur-syukur sebelah kiri nggak ada makmum. Kita bisa meludah sebelah kiri 3 kali. Ya, kalau misalnya paling pojok sono enak tuh Pak. Nah, paling pojok sebelah kiri enak, kita bisa ngeludah. Nah, gitu ya, 3 kali juh gitu ya. Maksudnya dalam rangka untuk menghinakan setan. Akhirnya sahabat Nabi yang mulia ini namanya Utsman bin Abil As itu berkata, "Fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni." Udah saya lakukan tuh tips dari Nabi. Akhirnya Allah hilangkan godaan tersebut dari saya. Begitu jamaah sekalian ya. Jadi kita benar-benar kita usahakan untuk ini. Baik, dikit lagi. Sebab ketujuh, tidak menengadahkan pandangan ke atas. Sebab seseorang itu jamaah sekalian itu bisa terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Kalau yang dia lihat satu titik saja fokus, insya Allah juga pikirannya fokus. Kalau yang dilihat itu banyak, atas ada lampu, dia nanti mikir Pak, ini lampu bagus banget, harganya berapa, udah agak hitam tahun berapa, ini enggak dibersihin sama ininya kali ya, tukang ininya. Waduh, jangan-jangan digajinya sedikit jadi males. Kira-kira gajinya berapa ya, jadi mikir banyak. Begitu jemaah sekalian. Itu ngelihat lampu loh satu, belum melihat atasnya tuh, atapnya itu. La haula wala quwata illa billah. Jadinya seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak menengadah ke atas. Ini adalah larangan keras. Bahkan orang yang sudah tahu larangan menghadap ke atas, menengadahkan pandangan ke langit pas lagi sholat, kok dia tetap melakukannya, itu Allah ancam jamaah sekalian, au latukhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka itu nanti akan disambar oleh Allah, akhirnya jadi buta. Bisa Pak. Jadi jangan merasa, wah saya tiap hari makan wortel, saya nggak amin, saya udah tua gini nggak minus, nggak plus, apalagi silinder, nggak ada. Mata saya sehat, ngelihat daun satu itu dari jarak puluhan meter saya masih jelas. Dia nantang begini jamaah, masa sih gitu-gitu bisa ini? Bisa Pak, langsung buta Pak. Bisa jamaah sekalian. Seperti kisahnya ada seorang ahli hadis yang meremehkan hadis ancaman apa Pak? Hadis ancaman mengubah, jadi orang yang mendahului sholat imam, menggerakkan imam akan diubah menjadi apa? Akan jadi dirubah menjadi keledai. Wah, nggak mungkin, masa sih? Akhirnya ahli hadis ini mendahului Pak Imam, benar-benar jadi keledai ini. Maksudnya tubuhnya jadi keledai walaupun ngomong manusia. Nah, gimana tuh saya juga nggak tahu Pak. Itu kisah yang dinyatakan, yang tertulis jemaah sekalian, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pas lagi sholat jemaah sekalian jangan sampai menempelkan. Ini termasuk sebab yang ke-8. Tidak menempelkan dua lengan pas lagi sujud. Karena seseorang yang menyerupai guguk gitu ya, itu pas lagi sholat, lagi sujud itu nempel sininya atau sikunya, lengan dan sikunya. Ini akan membuat dia tidak khusyuk, ya. Kemudian begitu juga tidak memandang pada apa saja yang membuat lalai dan juga menyibukkan dia dari sholat. Jangan dipandang itu jamaah sekalian.
Apa yang membuat kita tersibukkan dari sholat? Ukiran di masjid misalnya, atau tulisan di masjid itu misalnya. Ya makanya masjid yang baik itu, ya kalau mau ingin ukir-ukiran itu di luar saja sebenarnya, di luar aja. Adapun di dalam itu ya sudah, kalau mau dicat dengan cat yang ini silahkan, tapi nggak usah ukiran dan juga tulisan. Ya, itu sebaiknya seperti itu aja mas, karena ukiran dan juga tulisan itu bisa mengganggu orang sholat. Jadi pengurus DKM yang berhasil itu adalah dia yang bisa membuat jamaah sholatnya itu khusyuk dan tumakninah. Tumakninah habis itu khusyuk. Ya dia harus membuat sebab-sebabnya. Sebabnya itu apa? Ya nggak ada tulisan di masjid, nggak ada apa? Nggak ada berisik di masjid misalnya. Kemudian peringatan di sini saya lihat bagus itu pak. Ya anak-anak kalau ke masjid ya harus dikondisikan. Nggak dilarang anak-anaknya, nggak dilarang di sini pak. Tapi jangan dibuat lari-lari. Kalau misalnya anak masih belum dibilangin, belum bisa dibilangin, ya sudah ajarin sholat aja di rumah oleh umminya gitu ya, oleh ibunya gitu. Jadi seperti itu jamaah sekalian, itu yang berhasil seperti itu. Kalau dia ingin punya seni gitu ya, pengen masjid itu terlihat bagus, ya di luar saja. Tapi kalau di dalam nggak penting itu jamaah sekalian. Karena yang penting bagi jamaah itu adalah hadir hati tenang, nggak ada tulisan macam-macam gitu ya. Ya kecuali kalau sedikit nggak apa-apa, mungkin di samping mungkin bagus itu peringatan. Ya jangan luruskan barisan atau tulisan apa gitu, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan jamaah sekalian di pertemuan yang akan datang tentang sebab yang lain yang masih banyak. Barangkali di antara jamaah sekalian kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Selagi ana bisa saya jawab. Kalau tidak ya nggak dijawab. Monggo silakan Pak. Masalah tasbih. Masalah tasbih. Itu apakah sebelum selesai kalau setelah sholat gimana Ustaz? Tasbih apa Pak? Apa tasbih? Oh tasbih. Oh baik. Tadi tasbih yang dilarang adalah di dalam sholat dan pada momen-momen yang disamakan hukumnya dengan sholat. Walaupun dia saat itu belum sholat, saat nunggu sholat, berjalan menuju masjid, masuk masjid tunggu sholat, itu hukumnya seperti sholat walaupun dia belum sholat. Nah di dalam kondisi yang dia dihukumi seperti sholat dan juga di dalam sholat, dia tidak boleh bertasbih. Nah pertanyaannya, kalau setelah sholat boleh apa tidak lagi zikir? Jawabannya boleh. Karena Nabi kita yang mulia SAW pernah habis selesai sholat, beliau bertasbih, nggak apa-apa, boleh. Jadi yang dilarang itu jamaah sekalian adalah ketika sebelum sholat dan ketika di dalam sholat. Yang demikian. Kalau setelah sholat tidak mengapa. Kemudian kalau ikhwan atau akhwat yang sholat di rumah dengan uzur itu apakah dia sampai dia dengar iqamah itu tetap tidak tasbih? Oh baik. Kalau ada orang laki-laki atau perempuan yang sholat di rumah, apakah ada larangan bertasbih? Ada, tapi larangannya adalah di dalam sholat. Di dalam sholat. Kalau nunggu sampai iqamah, maka kita jawab nggak harus dia nunggu sampai iqamah, yang penting sudah masuk waktu sholat dia duluan aja nggak apa-apa. Nah apakah dia ada larangan bertasbih saat dia menunggu sholat? Allah a'lam bishawab, karena dia tidak mendapatkan hukum seperti itu maka dia tidak dilarang sebelumnya. Yang dilarang saat itu bagi dia bertasbih di dalam sholat saat dia sudah memulai sholat. Kalau sebelum sholat itu hanya hukum bagi orang yang mendatangi masjid kemudian menunggu imam. Ya karena kesabaran dia diberikan pahala sama dengan di dalam sholat. Jadi dapat pahala sholat itu terus. Adapun yang di rumah tidak, kecuali Pak. Kecuali untuk pahala ya. Dia bisa dapatkan kalau dia ada uzur dan Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui dia termasuk hamba yang sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid. Karena ada uzur sakit, misalnya sepekan dia gak ke masjid, tetap ditulis pahala. Tapi untuk hukum bertasbih, larangan bertasbih tidak ada bagi dia. Hanya adanya di dalam sholat. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ini amalan pagi sore zikir pagi sore. Iya. Kadang kalau sholat subuh, kalau nunggu setelah sholat selesai, itu akan lambat kerja dan antar anak. Makanya saya bacanya sebelum sholat, tapi setelah sholat ada waktu yang setelah sholat setelah azan menunggu sholat
ya tuh. Kalau untuk qomat itu ada waktu 10 menit itu dibaca zikir, boleh kan? Boleh saja Pak, tapi yang utama saya sarankan ya Mas sekalian, untuk zikir pagi dan petang, untuk paginya dibaca setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Nah kalau antum khawatir telat, kenapa khawatir telat? Nganter. Iya, naik motor jam 5 lewat berapa? Baca zikir pas lagi sholat bisa Pak. Pak mau baca zikir pas lagi naik kendaraan bisa Pak. Itu kadang-kadang konsentrasi kata seperti Oh ya udah, kalau nggak konsentrasi berarti antum setelah ini selesai. Setelah sampai selesai aja, nggak apa-apa. Seringan malah lupa. Lupa Pak, jangan lupa. Jangan lupa. Ya kalau Bapak katakan sebelum sholat subuh gimana, insya Allah boleh Pak. Karena sobah di dalam bahasa Arab itu mulai dari tengah malam sampai dengan tengah siang itu sobah. Jadi bagi orang yang ingin membaca zikir di waktu sobah di setiap hari, itu bisa membacanya mulai dari itu, nggak masalah. Begitu juga, tapi ini hanya menjelaskan utamanya tadi ya. Utamanya itu adalah habis subuh gitu ya. Syukur-syukur sebelum terbit. Habis terbit matahari belum selesai atau belum baca, baru ingat di waktu duha baca, nggak masalah. Nah gitu. Kemudian tar dulu, belum selesai. Kalau masa artinya sore, zikir sore itu mulai dari tengah siang sampai dengan tengah malam, itu masa. Jadi waktu itu intinya terbagi dua. Kalau nggak masa ya sobah. Nah demikian itu boleh juga diucapkan sebelum asar, tapi lebih bagus setelah asar. Boleh juga malam, tapi yang lebih baik adalah kalau kita mengucapkan sebelum terbenam matahari. Tapi setelah terbenam matahari baru dibaca juga tidak mengapa, nggak masalah, sah-sah saja gitu ya, boleh. Kemudian ya baru ingat ketika dia mau tidur, ya baca saja. Jadi sebelum tidur dia baca zikir sore dulu, habis itu dilanjutkan dengan zikir mau tidur, tidak mengapa. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak tadi berkata begitu boleh-boleh saja, tapi hendaknya kan Bapak juga pulang itu kan langsung pergi Pak dari masjid itu ke ngantar apa gimana? Langsung kerjaan. Oh ke tempat kerjaan. Kalau nggak bisa zikir pas lagi karena konsentrasi, ya nggak usah zikir di motor, khawatir tabrakan gitu ya atau bahaya. Ya sudah, berarti boleh membaca zikir ketika sebelum sholat subuh, saat menunggu sholat subuh. Allah alam. Lanjutnya sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, kita sudah datang dulu, kemudian baca Quran. Ada orang baca Quran nih agak keras. Terus kita sholat sebelahnya karena terganggu bacaan dari yang jemaah sebelahnya itu, kencang dia bacanya, kan kita konsentrasi. Bagaimana cara menegur? Apakah ada hadis melarang dia baca Quran mengganggu yang orang sholat? Iya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran sambil nunggu sholat, ada orang yang sholat, maka kita tidak boleh baca Al-Quran yang kenceng, nggak boleh. Karena ada riwayat Nabi dan para sahabat sedang iktikaf di masjid, ya, sedang iktikaf di masjid. Kemudian Nabi mendengar para sahabat itu melakukan sholat sunnah keras-kerasan, saing-saingan keras. Sholat sunnahnya masing-masing, keras-kerasan bacaan gitu ya, saling saing-saingan gitu. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kullakum munajin rabbahu. Masing-masing dari kalian, sesungguhnya masing-masing dari kalian itu sedang bermunajat, berbicara rahasia dengan Rabbnya, dengan Allah masing-masing. Fala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din, fala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din bil qiraati. Ya, maka sebagian dari kalian janganlah mengeraskan suaranya saat membaca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh. Nah, makanya kalau ada sebelahnya itu, kalau kita baca Quran ada suara, ternyata sebelahnya ada orang yang sholat, kita agak lirih kan bisa kita baca lirih. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu kan bisa kan? Kadang kita mungkin nggak biasa seperti itu. Nah, itulah berarti orang yang seperti itu Pak punya fikih dia Pak. Dia mungkin baru datang awal, orang-orang masih sepi Pak.
Wah, dia baca agak tinggi, suaranya nggak masalah. Tapi kalau ada 1-2 orang datang sholat, dia lirihkan itu suaranya, ya, lirihkan suaranya. Ya, tujuannya agar dia tidak terganggu dengan bacaan sholat kita. Jadi ini hadis ya mas kalian mulia, yang melarang kita untuk mengeraskan bacaan saat ada orang yang sholat. Bahkan sama-sama orang sholat itu, ini kenceng baca sholat, ini kenceng, ini nggak boleh, saling ganggu itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah dari sinilah jemaah sekalian, kita tahu kekeliruan dari banyak saudara-saudara kita yang zikir berjamaah dengan cara pakai mic. Kita nggak mengingkari Pak kalau ada orang zikir dengan ada suara keras, tapi tanpa mic Pak, suaranya keras sedikit. Karena hadis-hadis yang difahami oleh mazhab Asy-Syafi'i tentang zikir yang keras habis sholat, dari hadis-hadis yang ada, itu difahami oleh ulama mazhab Asy-Syafi'i bahwasannya itu zikir yang keras sedikit. Bukan keras, maksudnya zikirnya itu nampak sedikit, sehingga para sahabat bisa mendengar, oh zikirnya Nabi itu. Kemudian setelah Nabi mengetahui atau imam mengetahui bahwasanya jamaah sudah belajar, sudah hafal zikir dari dia pelanin lagi kepada asal zikir. Jadi tidak zikir keras secara dawam, terus-terusan seumur hidup, tidak demikian. Ini sudah keliru dari sisi situnya. Kemudian keliru dari sisi dia mengganggu yang lain. Coba di mana pengamalan hadis yang tadi kita bacakan, nah, dari sebagian saudara-saudara kita itu jamaah sekalian, yang dia kalau sholat itu ini ada orang yang masbuk, wah dia pakai mic suaranya, ya Allah, ini terganggu pasti jamaah sekalian, terganggu. Atau yang mungkin gelombang kedua sholat berjamaah pasti terganggu, dan ini yang tidak diperbolehkan. Nah ini ada pertanyaan, saat sholat zuhur baru sadar hanya mengerjakan 3 rakaat. Saat tasyahud akhir baru ingat dan spontan mengucapkan astagfirullah. Apa yang dilakukan? Spontan mengucapkan astagfirullah itu insya Allah kalau spontan dan dia nggak menyadarinya, insya Allah tidak batal. Nah kalau dia menyadari, itu adalah baru rakaat yang ke-3, dia naik lagi. Dia naik. Tapi harus tahu bahwasanya dia sudah menambah gerakan. Harusnya belum duduk tapi dia duduk. Nah, ini bahasa ketiga nih ya. Ya berarti naik. Jangan diteruskan salam. Kalau sudah tahu di rakaat ketiga kok tetap salam, batal salatnya, ngulang dari awal. Ya begitu ya mas sekalian, batal. Nggak ada istilah sujud sahwi, nggak ada. Sebelum salam berdiri lagi. Ntar dulu. Jadi khususnya seperti itu. Jadi kalau sudah ingat ini masih rakaat ketiga, nggak boleh kita wah udah tasyahud salam aja, kita tinggal tambahin A1. Oh nggak bisa. Yang benar adalah dia kalau sudah sadar begitu dia langsung nambah naik tasyahud akhir, maka dia salam dulu, kemudian masih menata kaki dalam keadaan posisi tasyahud. Habis itu dia sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam lagi. Kenapa sujud sahwinya setelah salam? Walaupun sebenarnya boleh juga sebelum salam. Kenapa dikatakan setelah salam? Karena dia telah menambah gerakan. Ya, bisa difahami ya mas sekalian. Harusnya belum duduk, tapi kok dia sudah duduk berarti nambah. Nah, menambah itu adalah sujud sahwinya setelah salam. Walaupun setelah dan sebelum salam itu semua hanya sunnah. Ya, yang penting dia sujud sahwi, demikian. Kalau saya pribadi, saya tahu saya salah jadi imam ya. Saya pribadi, saya tahu ini sebenarnya sunnahnya sujud sahwinya setelah salam. Tapi ini saudara saya NU semua ini, atau umumnya orang nggak kenal, ya nggak kenal sujud sahwi setelah salam. Ya saya lakukan sebelum salam. Sebelum salam saya duduk, sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali, habis itu baru salam. Nggak masalah jamaah sekalian. Yang penting sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi demikian. Ada lagi pertanyaan? Jadi mendekati rakaat terakhir, kita bimbang itu karena tercuri hatinya sama setan. Ini 3 apa 4? Nah itu pilih yang mana kan? Jadi kalau orang mengalami 2 pilihan, ini rakaat ketiga atau sudah 4 ya? Berarti saat itu yang 3 itu sudah diyakini, yang 4 pasti diragukan, ya apa tidak?
Nah, solusinya mudah, buang yang diragukan. Ya sudah, ambil patokan yang sudah diyakini. Ya udah 3, berarti nambah 2 lagi kalau sholat yang 4 rakaat. Kok tambah 2? Tambah 1 lagi, maaf ya. Kalau sholat itu 4 rakaat berarti dia tinggal nambah 1 lagi. Walaupun menurut Allah itu sebenarnya dia sudah 4. Berarti kalau nambah 1 lagi jadinya berapa? 5. Tapi kan Allah nggak memaksa kita demikian. Itu dari Nabi yang mulia SAW menyuruh kita untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi ambil yang diyakini dan juga hilang yang diragukan. Ya sudah, tambah 1. Ya nggak apa-apa kok jadi 5 rakaat, nggak apa-apa. Nanti 5 rakaat itu akan digenapkan oleh sujud sahwi. Nah, sujud sahwi nanti makanya sebelum salam boleh. Kalau sudah sujud sahwi, setan itu merasa terhina. Hina ya. Udah dikacaukan sholatnya, udah bingung. Sujud sahwi dia, nangis dia Pak. Nangis dia tuh. Gitu, nangis. Jadi demikian, Allah alam. Ada pertanyaan? Pertanyaan di luar tema. Bentar Pak ya. Ipan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum jika seorang wanita yang menikah tanpa restu dari wali, tidak ada ayah ataupun paman atau saudara laki-laki katanya, hanya si perempuan itu hanya karena ada alasan yang tidak syar'i, kemudian hanya pakai wali hakim, apa di mata Allah itu termasuk kategori zina? Baik, kalau ada perempuan nikah tanpa wali, ayahnya nggak ada, pamannya nggak ada, wali-wali dari kerabatnya tidak ada, kemudian dia memakai walinya hakim dengan alasan yang menurut dia alasannya tidak syar'i. Menurut dia alasannya tidak syar'i. Apa tidak syar'i? Apakah dikarenakan alasan yang tidak syar'i? Tahu. Alasan tidak syar'i itu apa, harus dijelaskan. Jadi intinya hukum asal ya jemaah sekalian. Hukum asal perempuan yang menikah tanpa wali, ya maka saat itu pernikahannya tidak sah, batal. Berdasarkan mayoritas ulama. Nah, dan pendapat ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbunyi la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adl. Dan jadi tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Maksudnya adil di sini maksudnya adalah orang yang tidak ahli maksiat. Ya, tidak dikenal sebagai ahli maksiat. Dia sholat, tidak dikenal sebagai pelaku dusta. Nah, kalau sudah ada seperti itu berarti pernikahannya sah. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Nah, hendaknya petugas KUA itu yang menjadi wali pengganti itu dia meneliti dulu kenapa dia tidak ini, kenapa dia tidak, walinya kemana gitu ya. Seandainya perempuan tersebut menipu, wali saya sudah meninggal semua, saya hidup sebatang kara, atau saya apalah ini, intinya dia mengarang-arang cerita sehingga membuat KUA itu atau kepala kantor urusan agama itu mau menjadi wali sebagai hakim, wali hakim gitu, maka ya dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah perempuan itu. Perempuan itulah yang dituduh yang mendapatkan dosa zina karena pernikahan dia tidak sah. Ya, sedangkan laki-lakinya yang ditipu juga tidak dosa. Namun kalau lalai petugas KUA dalam hal ini, ya harus diteliti dulu sebenarnya. Termasuk diteliti antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini ada hubungan mahram apa enggak. Tuh harus itu udah jadi SOP-nya harusnya. Jadi demikian. Jadi intinya soal itunya tidak sah, dan konsekuensi dari tidak sah itu adalah ya tidak melahirkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban. Keduanya belum jadi suami dan istri. Kalau kedua-duanya sudah tahu karena saling mencintai saja, itulah cinta terkadang membutakan kita dari agama, maka kedua-duanya berzina itu. Ya berzina. Na'udzubillah. Kalau memang salah satunya tidak tahu, maka yang tidak tahu itu yang tidak berdosa. Yang berdosa itu yang tahu. Kalau misalkan orang tuanya atau keluarganya alasannya tidak syar'i dari pihak orang tuanya katanya. Alasan tidak syar'i apa? Mungkin nggak paham tentang agama mungkin. Orang tuanya tidak paham agama. Ya, orang tua tidak paham agama, tapi kan kalau dia tetap muslim bisa berhak menjadi wali. Ya, ini tugas kita untuk bisa
ya mendekati orang tua, baik-baik dengan mereka guna mendapatkan ridhonya. Masa menikah orang tua nggak ridho, kita terus aja, ini tidak boleh. Ya harus ya diperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Calon saya ini nggak disukai sama orang tua saya, sudah gimana caranya? Dijelaskan kepada orang tua dengan cara baik-baik. Jangan malah galak gitu ya dengan orang. Jangan malah galak. Jadi dijelaskan dengan cara baik-baik. Kemudian orang tua diusahakan lah agar bisa ridho, mungkin dengan cara dikasih sesuatu yang dia sukai. Kemudian baru dijelaskan, mah dia tuh baik, bu nih dia nih baik, begini dan begitu. Nah akhirnya orang tua ridho, ya alhamdulillah. Kalau nggak ridho juga dan nggak mau menjadi wali, ya nggak boleh tetap. Terus kita cari yang lain. Ada wali terdekat ayah, habis itu dia datang ke orang tua, ke siapa? Ke pamannya. Ini tidak boleh. Jadi wali yang pertama itu bisa membatalkan itu, bisa. Jadi demikian. Nah dalam keadaan begitu gimana? Ya dilihatlah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam hal ini perlu benar-benar diperhatikan. Masalah wali ini adalah masalah kewajiban. Masalah kewajiban bagi kaum wanita. Jadi agar menikah dengan wali yang sah. Kecuali kalau ayahnya itu menolak untuk menikahkan seorang laki-laki yang dituduhnya sebagai orang yang tidak baik, orang yang radikal, padahal dia laki-lakinya baik, soleh, hanya sekedar punya jenggot saja, kemudian hanya sekedar celananya cingkrang, rajin ke masjid, kemudian tidak mau perempuan, ya berarti itu alasan tidak syar'i. Itu baru seperti itu. Dia laki-laki baik, solih, orang-orang juga mengenal dia orang solih. Nah ini mau menikah kok tidak mau, berarti saat itu boleh perwaliannya dia itu berpindah pada wali yang lain yang agak jauh, yang lebih jauh itu boleh. Dia tidak mau menikahkan, maka bisa yang menikahkan itu adalah saudara kandungnya atau saudara kandung perempuan ini, atau juga bisa pamannya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dodi. Satu lagi atau? Tadi kan disampaikan bahwa ketika kita berusaha sholat khusyuk tapi kemudian diganggu oleh setan, salah satu solusinya adalah yang meludah itu ke kiri 3 kali. Itu prakteknya seperti apa? Ya gini, contoh lagi baca lagi prakteknya. Ya misalnya kita hentikan bacaan. Meludah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah itu maksudnya meniup dengan ada sedikit ludah. Jadi jangan meludah orang kayak meludah betulan, tapi meniup dengan ada sedikit ludah, dengan maksud menghinakan setan. Ngapain deh? Jadi gitu ya. Jadi bukan masalah meludah khicuh gitu, bukan, bukan gitu. Jadi meniup dengan ada sedikit ludah. Bisa Pak ya, paham ya? Jadi nggak seperti yang dibayangkan gitu. Meniup gitu. Jadi meniup dengan ada sedikit ludah. Gimana? Tuh gitu apa gimana? Nah gitu. Wallahu a'lam. Ada dikit. Cuman segitu aja. Dropletnya doang. Dropletnya doang. Yang ada dropletnya doang berarti ya. Jadi bukan ludah yang banyak gitu deh ya. Nah demikian. Sambil ini Pak, bisa di situ nggak masalah, yang penting dia sebelah kiri nggak mau. Jadi yang penting dia meludah sebelah kiri, yang dia ludahi adalah bajunya sendiri, nggak masalah. Jadi tuh gitu ya, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. 3 kali. Nabi bilang watful an yasarika salafat, dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Nah cukup, ada lagi? Ada lagi? Benar? Nggak ada lagi? Baik, itu saja jamaah sekalian kajian kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga Allah memberkahkan hari kita, pagi hari kita yang cerah ini, alhamdulillah. Dan semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya serta jamaah sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Dan sekali lagi mari sama-sama kita usahakan sholat khusyuk. Kalau sudah ngaji gini, tujuan kita sholat, saya sholat harus khusyuk, saya sholat harus menghadirkan hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan taufik untuk bisa khusyuk dan menghindarkan kita dari ketidakkhusyuan. Dan kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.